Oke, kita lanjut ya untuk mereview yaitu surat ya. Ya, kemarin itu kan kita sudah ini ya. Kita coba review dulu tentang surat. Yang mana surat itu yang sudah kita buat itu adalah surat resmi ya. Nah, kalau misalkan surat resmi biasanya itu ditandai dengan ini Oke, ini ya. Jadi kita langsung saja mereview surat resmi. Surat resmi itu ada yang namanya itu kop ya. Kop surat. Kita coba cari ya. Logo Al-Ihsan. Nah, ini misalkan kita save ya. Nah, kita coba cek di sini ya. Nah, kita masukkan di sini. Nah, kita kan ceritanya udah punya logo ya. Punya logo di sini. Dan kalian juga sudah tahu di sini kalau misalkan mau supaya gambarnya bisa dipindah-pindah berarti kita harus posisikan misalkan di in front of. Misalkan seperti ini. Nah, untuk gambar ini bukan PNG ya, Kak. Jadi yang warna putihnya itu kelihatan. Harusnya ini di-convert lagi menjadi PNG supaya yang terlihat itu gambarnya aja. Tapi nggak masalah, ini hanya contoh aja ya. Di sini kan ada surat ya, isi kepala surat kayak gitu, kepala surat. Terus di sini itu ada misalkan kepada gitu ya. Nah, sebelum kepada di sini itu kan ada apa namanya, garis ya. Nah, cara cepatnya ada misalkan sama dengan 3 kali ya, 1, 2, 3 lalu enter. Nah, itu langsung menjadi garis ya. Nah, kita posisikan langsung seperti ini. Itu bisa ya. Cara cepatnya seperti itu. Atau misalkan yang garis 1 itu berarti tinggal strip 3 kali, 1, 2, 3 ya. Nah, kalau tekan enter langsung ada garis. Kayak gitu. Itu cara cepatnya ya. Nah, misalkan kalau cara manual berarti kita insert di sini menggunakan shapes ya. Terus kita butuh line ya, di sini garis. Nah, ada di sini. Kayak gitu ya. Kemarin kan yang diajarkan juga seperti itu. Terus kalau misalkan mau menebalkan ada di sini. Seperti itu. Itu ya. Nah, di sini misalkan kepada siapa gitu ya. Terus perlu kalian ingat lagi di sini wajib kita menggunakan tab ya. Kayak gitu, tabnya 2 kali misalkan cukup. Kepada, terus alamat kayak gitu ya. Nah,
Udah, misalkan di sininya salam kayak gitu. Terus isi surat. Isi surat itu kan bla 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 kayak gitu ya. Terus terakhir di bawah itu ada penutup dan biasanya ada tanda tangan ya. Kalau tanda tangan berarti ada cara, misalkan secara cepatnya ya kita tinggal tulis saja, misalkan di sini wali kelas kayak gitu ya. Terus yang di sebelah ininya kepala sekolah misalkan gitu ya. Kayak gitu. Nah, di bawahnya kan biasanya ada tanda tangan kayak gitu ya. Nah, kemarin di video yang tutorial kayak gimana cara seperti ini atau menggunakan tabel? Hah? Kayak gini ya. Nah, ada cara supaya misalkan di sini kan kita punya wali kelas, punya kepala sekolah. Supaya rapi, yaitu kita bisa menggunakan tabel. Ya, ini kita hapus dulu. Kita bikin tabel 3 kolom aja misalkan, atau mau 2 kolom juga bisa. Tapi disesuaikan aja supaya ada spasinya misalkan. Kita buat misalkan 3 ya. 3 kolom karena di sini itu butuh wali kelas kayak gitu ya. Koma, di sini enter. Di sini tuh nama, misalkan nama wali kelas, koma s titik pd kayak gitu ya. Terus di bawahnya juga kan ada NIP. NIP itu nomor induk pendidikan kayak gitu. Terus di sini suka ada garis bawah ya. Berarti di sini kita ganti pakai garis bawah aja, pakai underline kayak gini. Kayak gitu. Nah, ini kita sudah punya ya kayak gitu. Ini nggak usah diisi. Terus di sini kepala sekolah kayak gitu ya, koma misalkan gitu. Enter. Terus di sini itu misalkan nama kepala sekolah gitu ya. Nama kepala sekolah, sama di bawahnya juga ada NIP, tinggal di enter aja ya kalau misalkan gitu. Kita kasih garis bawah kayak gitu. Udah kayak gini. Nah, terus gimana kalau misalkan kita print kan di sininya ada ya. Kayak gini ya. Sementara kita kan nggak mau kayak gini, ya udah kita tinggal hilangkan saja bordernya yang sudah Bapak ajarkan waktu tempo dulu. Kita tinggal blok saja di sini ya. Di blok ya. Terus di sini kalau ada ya, ada border, di sini pilih no border, atau kalau enggak di sini itu biasanya ada format atau layout kayak gini. Kita cari aja yang hubungannya itu dengan border kayak gitu. Seperti halnya yang tadi. Nah, berarti kalau nggak ada berarti di table design. Terus cari border. Ini border. Pilih no border. Kalau kita print hilang. Ya, kayak gitu. Itu caranya ya. Begitupun kita kalau misalkan mau bikin hal yang lain lah, pokoknya yang tujuannya supaya rapi kayak gini ya, seperti inilah kasusnya ya. Sebenarnya masih banyak kasus yang lain, kayak misalkan bikin soal ataupun apa gitu. Di sininya harus ada 1, di sininya ada A gitu kan, ada B kayak gitu. Terus di sininya harus ada ABCD kayak gitu kan. Nah, itu Bapak biasanya pakai tabel juga supaya rapi kayak gitu. Dan kalau misalkan ini klik di atas, border ke bawah itu jadinya lurus kan, ada ini tuh kayak gitu. Kayak gitu ya. Terus itu sih untuk surat ya. Untuk surat itu saja. Terus sekarang yang mailing list. Nah, mailing list itu kan kita mengambil data, misalkan surat kita mau mengundang 100 orang, 100 guru misalkan gitu ya. Di sini kan harus kepada nulis misalkan Bapak A gitu ya, Bapak B, Bapak C, kan cangkel misalkan gitu ya. Belum lagi kita harus, itu kurang efektif lah caranya ya. Nah, gimana supaya efektif? Caranya itu dengan menggunakan mailing list yang sebagaimana yang ada di video. Kalau yang di video mungkin terlalu panjang ya, tapi di sini Bapak satukan ya, Bapak persingkat. Kita gampang tinggal kursornya simpan dulu di sini, lalu kita pilih ke menu mailing list yang di atas, mailings ya. Nah, kalau sudah dipilih mailings, di sini ada penerimaan ya, pilih penerimaan atau select recipient. Nah, di sini ada tipe new list, use and exiting kayak gini ya. Exist ya, exist itu berarti sudah ada. Kalau new berarti kita new list itu artinya bikin daftar baru.
Kayak gitu. Nah, yang pertama kita coba bikin daftar baru, new list, di sini new address list gitu ya. Di sini kan ada title, first name, last name. Nah, yang akan kita masukkan di sini itu misalkan di first name-nya itu Bapak siapa namanya ya? Pak Padli misalkan gitu ya. Pak Padli, nama belakangnya Abdul Jabar misalkan gitu ya. S.PD gitu. Terus alamatnya itu di Bandung 1 misalkan gitu. Terus yang kedua itu ke Pak Supardi misalkan ya. Supardi misalkan kayak gitu, atau di sininya ada DRS-nya gitu. DRS Supardi kayak gitu. Bisa ya. Nah, di sini last name-nya nggak usah misalkan nggak apa-apa. Kita coba di sininya Bandung 2. Bandung 2 kayak gitu ya. Nah, di sini kita tinggal simpen saja hasil daftar yang sudah barusan kita buat, klik OK. Dia akan mengarahkan ke My Data Source, atau kalian bebas mau menyimpannya di mana, mau di dokumen, mau di mana, bebas ya. Nah, di sini simpennya itu di dokumen di My Data Source. Dokumen My Data Source di sini ya. Nah, kita file name-nya kasih namanya itu data undangan gitu ya. Nah, kita save aja. Nah, sudah ya. Sekarang kita tinggal menambahkan, yaitu masih di menu My Links. Di sini kita tinggal pilih Insert Merge Field. Pilih, tadi itu kita menambahkan itu di mana? First name, terus spasi dengan last name. Begitu ya. Terus di sini kita tambahkan juga alamat itu, yaitu ada di kolom address line 1. Gitu ya. Nah, di sini. Kalau sudah, kita tinggal klik preview result. Nah, di sini ada ya, kepada Padli. Oh, ini Andul ya, nggak apa-apa ya. Tipo ya, nggak apa-apa ya. Pak Padli ya. Nah, di sini kalau misalkan mau lihat yang Pak Supardi gimana? Ini tinggal di atas aja ya. Next record. Ada kan? DRS Supardi. Kayak gitu ya. Terus alamatnya juga berdasarkan yang tadi sudah kita masukkan ya. Kalau kita pindah-pindah, alamatnya juga pindah. Jadi intinya itu kita pertama tadi hanya tinggal tipe nulis, bikin di sininya harus kita ingat-ingat di sini nyimpennya di first name, last name atau di mana, sehingga nanti juga akan berpatokan ketika insert di sini ya. Jadi kita pilih dulu di sini di kepada, misalkan simpan dulu di mana. Kalau first name simpan di mana, berarti ya first name itu kan nama depan, berarti simpan di depan dulu di kepada, lalu pilih spasi, masukkan lagi di sini last name. Terus yang kita butuhkan alamat gitu ya. Ya udah, pilih lagi ininya, jangan lupa disimpan dulu di situ di alamat, insert field kayak gini, address line 1 kayak gitu. Kalau sudah ya udah tinggal di preview aja kayak gini. Yang ada ABCD di atas, ABC ya, kayak gitu. Jadi itu teh untuk menampilkan hasil. Ya, kalau misalkan ingin melihat ke siapa-siapanya, tinggal klik kayak gitu. Ini kenapa nggak bisa diklik yang selanjutnya? Karena datanya hanya ada 2 tadi, yaitu Pak Padli sama Pak Supardi. Ngerti ya? Nah, itu cara cepat setelah kalian membuat desain surat. Kayak gitu ya. Nah, finish ya. Kalau misalkan mau finish ya udah klik finish. Di sini kalau misalkan mau ngeprint, tinggal print dokumen. Kalau mau dikirim ke email, tinggal send email, atau belakangan aja misalkan send email mah tinggal di save dulu aja bisa. Print dokumen kayak gitu. Di sininya tinggal all ya. Kalau misalkan mau all ya udah pilih all. Kalau mau dari halaman 1 ke halaman selanjutnya, misalkan di sini ini maksudnya ngeprint ya, sama kayak gini. Kayak misalkan kita mau print kayak gini. Kayak gini ya. Jadi misalkan halaman berapa atau dari ke berapa ke sampai ke berapa, kayak gitu maksudnya kalau mau ngeprint. Ngerti ya sampai sini ya? Nah, kalau sudah misalkan kita tinggal save aja gitu ya, yang dokumen ininya mau disimpan di mana gitu ya. Kalau bisa file yang tadi itu, yang data surat undangan yang tadi itu disatukan ya. Misalnya kita di sini bikin folder lagi aja di dokumen undangan misalkan ya.
Jadi kita nyimpennya itu di dokumen undangan. Terus di sini surat, misalkan ya, surat namanya surat undangan kayak gitu. Udah kita save di situ ya. Nah, ini sudah tersimpan. Nah, sekarang nanti kalau misalkan kalian mau manggil datanya lagi, berarti data yang tadi yang di My Data Source itu, yang ini ya, yang data undangan dokumen ini bukan ya? Ini ya, yang akses. Ini nggak bisa dibuka karena yang Bapak kayaknya nggak ada aksesnya ya. Microsoft Access. Jadi tersimpan filenya itu nantinya itu adalah Microsoft Access ya, yang tadi kita bikin di sini, yang tipe nyulis ya. Misalkan kita hapus dulu yang ini, tipe nyulis. Nah, jadi yang tadi di sini itu tipe keluarannya itu menjadi Microsoft Access. Nah, sekarang kita akan menggunakan Microsoft Excel ya, supaya mudah. Misalkan kita buka dulu Microsoft Excel-nya ya. Kita buka di sini, pilih nama kayak gitu ya. Samain aja kayak tadi ya. Nama depan kayak gitu. Terus nama belakang gitu ya. Di sini alamat kayak gitu. Di sininya lagi nama depan tuh misalkan Andri kayak gitu ya. Di sini Wida kayak gitu. Andri Handoyo ngarang nya Wida Sukmawati misalkan gitu. Alamatnya Cicahem misalkan, terus Cimencrang kayak gitu. Nah, ini kita kan sudah punya data ini ya. Nah, ini sudah punya data ini. Ini perlu diperhatikan nama depan, nama belakang, dan alamat ya. Nanti itu kita akan mengambil data-data yang ada di situ, yang ada di setiap kolom ini. Kalau kita sudah bikin tabel ini di Microsoft Excel, kita tinggal simpan dulu aja. Kita satukan ya, supaya nanti tidak susah kalau misalkan kita mau pindah-pindah komputer. Tadi itu kita nyimpannya di dokumen, terus data undangan ya, atau undangan. Nah, undangan. Di sini ya. Di sini kan tadi ada Microsoft Word ya, yang Excel-nya kita juga simpan di sini. Yang file name-nya data undangan kayak gitu. Simpan. Nah, kalau sudah, kita balik lagi ke Microsoft Word-nya. Sekarang kita ambil datanya itu dari Microsoft Excel. Pilihnya berarti use and access kayak gini ya. Ya, ambilnya di dokumen ya, di dokumen cari undangan. Ya, yang mana yang kita buka? Yang Excel ya, karena kita butuhnya datanya Excel yang tadi dibuat. Nah, ini kalau sudah di open, masuk ke sini select table katanya, pilih table gitu ya. Di sini kan ada table nih, cuman tadi nggak dikasih nama, ini sheet-nya. Jadi namanya tampil namanya itu adalah ini sheet 1. Nah, ini ya. Di sini ada dolarnya, ini rumus aja dari situnya. Oke, kalau sudah kita pilih oke gitu ya. Ini nggak pengaruh apa-apa. Kemana pengaruhnya? Ya udah, kita tinggal cari lagi di sini insert merge field. Di sini sekarang sudah berubah ya. Ada nama depan, ada nama belakang. Kira-kira ini dari mana ini datanya? Dari Excel. Berarti kita sampai di sini itu kita sudah berhasil mengambil data dari Excel. Nah, di sini jangan lupa ya. Di sini di kepadanya berarti klik dulu di kepada, terus baru kita masuk ke insert merge field, pilih nama depan ya. Kenapa ini langsung tampil Andri? Karena di atasnya sudah di checklist ya, kalau misalkan kita klik di situ bakal tampil kayak rumus kayak gitu. Nah ya, setelah itu kita beri spasi untuk memberikan nama belakang, spasi 1 kali, masukkan lagi nama belakang. Nah, oh di sini alamat hilang ya, kita tulis lagi aja. Alamat. Nah, kita simpan di sini alamat. Alamat. Kalau sudah preview, udah ya. Kayak gitu. Kalau misalkan mau ditambahin di sini Agus ya. Kita coba tambahkan. Ada refresh nggak ya di sini?
eh kalau nggak bisa langsung diedit di sini ya. Di sini kan ditambah Agus ya. Harusnya kan berarti ada lagi kayak gitu. Ini datanya cuma satu. Kalau misalkan mau menambah berarti kalian, kalau misalkan nggak bisa, kalian tinggal ulangin lagi aja dari awal. Ya, berarti si Microsoft Word-nya atau Microsoft Excel-nya kalian keluarin dulu aja. Kalian tinggal edit lagi kayak gitu. Ya. Bisa ya, paham ya? Ya, itu sih untuk surat, mailing list, dan terakhir karya tulis ilmiah. Nah, untuk karya tulis ilmiah kita buat di bawah ya. Karya tulis ilmiah itu yang paling penting itu kita bisa membuat penomoran dulu ya, penomoran halaman. Terus untuk membuat daftar isi, kayak gitu ya, daftar isi. Nah, di daftar isi kalau misalkan kita punya buku kan, nah di sini kan kalau di buku ada yang namanya itu daftar isi, kayak gini ya. Ada titik-titiknya ya. Nah, supaya kita bisa membuat seperti ini, misalkan biasanya tuh ada bab 1 kayak gitu ya, terus ada bab 2 dan seterusnya gitu ya. Nah, di setiap bab itu ada subbab kayak gitu. Misalkan di sini itu pengertian kayak gitu. Terus di sini itu penjelasan. Ya, terus di bab 2 juga misalkan isi kayak gitu ya, isi. Terus ini ya, di bab 3-nya penutup kayak gitu ya. Nah, di sini itu kita apa namanya, misalkan di sini 3 ya kayak gitu, atau ini bisa di stop jadinya 3 kayak gitu kalau misalkan mau di custom. Oke, misalkan di sini itu kita akan membuat dengan daftar isi ya. Kita tinggal lakukan blok dulu ya. Lalu pilih apa? Apa coba? Ada yang masih ingat? Desain atau apa? Reference ya. Kita tambahkan dengan cara add text ya. Add text itu level 1, 2, 3. Misalkan kita akan membuat level 1 semuanya. Pilih level 1. Nah, di sini akan berubah warnanya menjadi warna biru ya. Nah, di daftar isi kita enter dulu. Balik lagi ke reference, pilih table of content, pilih automatic table 1 yang 1 WM misalkan ya. Bisa pilih yang di bawah juga bisa ya, tapi kita pilih yang ini aja. Nah, ini sudah otomatis ada ya. Bab 1 pengertian terus berserta dengan halaman. Ini kan ada halaman 2. Kenapa halaman 2 semuanya? Karena semuanya yang ada di bahasan di sini itu ada di halaman 2. Tapi coba misalkan kita yang bab 2 itu kita lompatkan ke halaman yang 3 misalkan ya. Tinggal tekan Ctrl Enter supaya cepetnya kayak gitu. Lalu di atasnya itu kita update, pilih table content, update table, pilih update entry ya, entire table, klik OK. Maka di sini itu penjelasan itu ada di halaman 3. Nah, kalau kita lihat di sini ada di halaman 3 ya. Yang ini tuh ya. Nah, ini ada 3 of 3 gitu ya. Jadi di Microsoft ini itu ada 3 halaman. Nah, bagaimana kalau misalkan kita ingin supaya yang pengertian ini itu ada di level 2. Ini kan ada level 1 semua ya. Ini kita ganti nih jadi level 2. Jadinya nanti jadi anaknya bab 1 ya. Kita klik lagi di table kontennya, kita update lagi. Update. Nah, maka berubah ya posisinya itu, pengertian itu anaknya bab 1 atau sub bab. Sub itu anak ya atau bagian dari. Ngerti ya sampai sini ya? Nah, terus terakhir di sini misalkan mau memberikan penomoran. Penomoran itu kita tinggal double klik aja di footer atau di header. Header itu yang mana sih? Header itu yang di atas ya, ini di atas.
Bapak barusan klik 2 kali ya, termasuk di bawah juga bisa ya. Kalau misalkan kita klik 2 kali yang di bawahnya yang diputer, klik-klik kayak gitu ya, maka muncul puter gitu ya. Kayak gitu. Misalkan kita di sini langsung muncul nih di atasnya teh header and footer. Pilih di sininya page number, bottom of page. Nah, di sini itu plain number 1 dan seterusnya. Kita misalkan pilih yang angkanya itu ada di sebelah kanan, yang plain number 3. Pilih. Maka di sini dimulai dari angka 1 kayak gitu ya. Angka 1 ya, dari angka 1 terus dan seterusnya. Di sini ada angkanya. Kalau misalkan kita print, Ctrl P. Nah, di sini ada halaman satunya itu surat, halaman yang 2 itu tentang pembahasan karya tulis ilmiah. Ya, kalau kita pindah-pindah, di sini ada halaman 3 nih ya. Tuh, kayak gitu. Terus kalau mau menampilkan yang di sebelah kirinya, kita pilih view, view atau review ya. Review kalau nggak salah. View ada menampilkan navigasi. Nah, di sini ya ada pengertian, penjelasan tuh kayak gitu. Jadi memudahkan kita untuk berpindah halaman ataupun level. Itu untuk menampilkan navigasi. Kayak gitu. Selebihnya mungkin sudah Bapak sampaikan di video, kayak misalkan menggunakan brick ya. Misalkan yang di atasnya kita ingin landscape, yang di bawahnya ingin portrait ya. Itu harus dilakukan dulu brick ya. Misalkan di sini ya. Yang di atasnya kan di sini itu layout, orientasinya itu portrait semua ya. Nah, misalkan kita yang di bawahnya itu ingin landscape ya. Landscape itu berarti menyamping ya. Menyamping. Nah, di sini di halaman terakhir di sini kita lakukan break dulu, next page kayak gitu. Terus di sininya juga break juga, langsung continuous kalau nggak salah. Nah, di sini itu jangan continuous deh. Jangan dulu. Kita Ctrl Z dulu, kita cobain dulu landscape. Nah, ini sudah berhasil ya. Jadi kalau yang di atas itu ya, yang di atas itu portrait, yang di bawahnya landscape. Caranya itu yang barusan ya. Kayak gitu. Jadi kita di halaman terakhir yang sebelumnya, misalkan di sini. Ini kan yang potret, kita ingin yang berdiri portrait gitu ya, suratnya. Terus yang di bawahnya itu ingin yang menyamping tapi tetap dalam satu halaman dokumen kita. Caranya itu yaitu kita harus break dulu, yaitu di menu layout kayak gitu ya. Di sini misalkan tadi kan di sini pilih layout, pilih menu break dulu, terus pilih next page. Kalau kita klik next page, dia akan langsung ke sini kayak gitu. Setelah itu pilihnya yaitu di sini orientasi, tinggal pilih aja landscape kayak gitu ya. Ngerti ya? Nah, insya Allah ini pembahasan ini nanti Bapak simpan ya, supaya kalian bisa mengulang-ulang lagi. Dan juga kalian kan sudah Bapak kasih tahu juga di sini banyak sekali tutorial yang sudah Bapak buat ya. Kalian tinggal mempelajari saja tutorial misalkan ya. Kayak gitu. Di sini di tutorial sudah banyak mau mempelajari tentang Microsoft Word ya, tentang Google Drive, tentang Canva. Mungkin belum ya, kalau Canva belum Bapak buatkan di sini, tapi setidaknya kemarin kalian sudah mencoba seperti itu, yaitu dengan menggunakan akun Belajar ID, email Belajar ID kayak gitu ya. Jadi Bapak harapkan kalian bisa belajar mandiri, kalian tinggal mengulang-ulang. Insya Allah materi yang Bapak sampaikan dari awal sampai hari ini itu, kalau misalkan kalian terus mempelajari, terus ngulik ya, kayak gitu, kayaknya sudah cukup gitu ya untuk di TIK, untuk di Microsoft Office dan Google Workspace kayak gitu ya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Cukup ya. Kalau misalkan cukup, di sisa waktu yang ada
silakan kalian ulang kembali ya yang barusan Bapak sampaikan ya. Kalian boleh menyimpannya di sini saja di network ya. Di network di server 2022 tugas SMP di kelas 8 berarti ya. 8 2023 akhwat. Nah, di sini kalian belum ada ya? Belum ada yang bikin. Kalau enggak juga bisa tinggal dikirimkan di menu kirimkan tugas. Begitu ya. Itu sama aja sih. Datanya nanti juga masuk. Silakan langsung saja dibuat, bisa menggunakan Microsoft Word ataupun Google Doc atau Spreadsheet. Nah, kalau misalkan yang Spreadsheet kayaknya di mailingnya Bapak belum ajarkan karena itu harus menggunakan plugin ya. Jadi berarti yang ada saja, kalau misalkan yang pakai Chromebook berarti ya maksimalkan aja ya, Bapak tidak memaksakan dulu karena materinya kan belum sampai. Kalau untuk yang menggunakan Google Doc, menggunakan mailing kayak gitu, kecuali kalian mau cari sendiri itu ada caranya gitu ya. Silakan dikerjakan di sisa waktu yang ada. Oke ya.